Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita di surat Al-Baqarah ayat 174. Dan kita awali dengan mengartikan setiap kata terlebih dahulu. Kita mulai dari kata inna. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan, ma, apa yang anzala, menurunkan atau turunkan, Allah min, dari Alkitab, kitab, wa, dan yashtarun, mereka menjualnya, bihi, dengannya, samanan, harga, qalila, sedikit atau murah. Kalau berkaitan dengan harga, qalila di sini bisa diartikan murah. Ulaika, mereka itu, ma, tidaklah, yakuluna, mereka makan, fi, di dalam, butun, jamak dari batun, batnun, ya. Batnun itu perut, butun perut. Him, mereka, illa, kecuali, annar, api neraka, wa, dan la, tidak, yukallim dari kata kallama atau kalam, terlebih dahulu perkataan atau bicara. Yukallim berarti tidak bicara, ya, atau tidak mengajak bicara. Hum, mereka, Allah, yaum, hari, kiamah, kiamat, wa, dan la, tidak, yuzakki dari kata tazkiyah, dia mensucikan, him, mereka, wa, dan lahum, bagi mereka, adabun, adab, alim, yang pedih. Ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang, ishtarau, mereka menjual atau membeli, ya, ad-dhalalah, kesesatan, bi, dengan huda, petunjuk, wa, dan adab, bi, dengan maghfirah, ampunan. Fa, maka, ma, kalau bertemu dengan kalimat dengan sigat yang diawali dari a, maka biasanya memberikan petunjuk kepada kita, mempunyai makna adalah alangkah, ya, alangkah. Maka alangkah, ya. Asbarahum, kalau kita mengartikan lebih tepatnya adalah alangkah beraninya mereka menantang, ya, ala, atas atau terhadap, annar, api neraka. Zalika, itu, bi anna, bi, dengan anna, bahwasanya Allah
nazzala menurunkan, alkitab kitab, bi dengan al-haq kebenaran, wa dan inna sesungguhnya, alladina orang-orang yang, ikhtalafu dari kata ikhtilaf, mereka berselisih, fi di dalam, alkitab kitab, la sungguh atau benar-benar, fi di dalam, syiqaq perpecahan, ya. Dari kata syaqqa, ya. Syaqqa itu artinya terbelah, ya, atau perpecahan. Ba'id yang jauh. Baik, sekarang kita akan membaca secara keseluruhan dari setiap ayat dengan beberapa kalimat. Saya bacakan dan saya silakan diikuti. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ma anzalallahu minal kitabi, apa yang telah Allah turunkan dari kitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ulaika ma ya'kuluna, mereka itu tidaklah makan, fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, illan nar, kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu, dan tidaklah Allah mengajak bicara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan dia tidak pula mensucikan mereka, walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang menjual kesesatan dengan hidayah, wal adaba bil maghfirah, dan menjual adab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menantang terhadap api neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi, itu bahwasanya Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam kitab, lafi syiqaqim ba'id, benar-benar di dalam perpecahan yang jauh. Ya, sekarang kita akan mengambil beberapa ibrah pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 174 ini.
Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan dari kitab ini. Dan ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mereka senantiasa menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Orang-orang Yahudi juga menyembunyikan ciri-ciri nabi yang akan diutus kepada manusia, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tahu ilmunya, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Bahkan yashtaruna bihi samanan qalila. Mereka menjual apa yang mereka ketahui itu dengan harga yang murah. Demi mendapatkan kenikmatan dunia, demi mendapatkan jabatan, popularitas, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Maka orang-orang yang demikian inilah Allah mengatakan ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidaklah mereka memakan ke dalam perut mereka atau memasukkan sesuatu yang mereka makan dalam perut mereka kecuali hanya api neraka. Inilah ancaman orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Allah akan memasukkan api neraka ke dalam perut-perut mereka. Maka di dalam ayat berikutnya juga disebutkan, di antara ancaman Allah berikutnya di hari kiamat adalah Allah tidak akan pernah mengajak mereka bicara. Wala yuzakihim, dan Allah juga tidak mensucikan dosa-dosa mereka. Maka 3 ancaman Allah bagi siapa saja yang menyembunyikan kebenaran. Tahu ilmunya tapi tidak disampaikan kepada yang lain, dan itu bahkan demi kenikmatan duniawi. Apa 3 yang tadi kita sebutkan? Ancaman Allah kepada mereka adalah mereka memakan api neraka ke dalam perut-perut mereka. Allah tidak mengajak bicara mereka di hari kiamat, dan Allah juga tidak mensucikan dosa-dosa mereka. Bahkan Allah menutup dengan kalimat walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Maka menjadi pelajaran bagi kita apa yang sudah kita ketahui dari ilmu tentang agama ini, tentang kebenaran ini yang datangnya dari Allah. Maka hendaklah kita mengajarkan kepada yang lain, hendaklah kita menyampaikan kepada yang lain, karena sesungguhnya zakatnya ilmu itu adalah dengan mengajarkan, menyampaikan kepada yang lain. Kalau harta dizakati dengan mensedekahkannya, dengan mengeluarkannya dan dibagikan kepada fakir miskin, maka zakat ilmu adalah dengan menyampaikan kepada yang lain, dan tidak untuk kita sembunyikan pada diri kita sendiri, apalagi hanya untuk menikmati dunia ini, atau hanya sekedar ingin mendapatkan jabatan dengan kita menyembunyikan kebenaran. Maka menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, teruslah kita menyampaikan kebenaran ini. Teruslah kita menyampaikan apa yang sudah Allah turunkan ini, meskipun itu pahit rasanya. Maka dalam hadis Nabi disebutkan balighu anni walau ayah, ya. Sampaikan kepada yang lain meskipun 1 ayat tentangku, tentang ajaran Islam ini, ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan ulaika alladziina ishtarau dhalalata bil huda, dan mereka itulah orang-orang yang membeli hidayah, membeli kesesatan dengan hidayah. Mereka sebenarnya punya ilmunya, tahu petunjuk itu seperti apa, ajaran yang benar bagaimana, tapi ternyata dengan mereka menyembunyikan ilmu itulah
mereka sama saja membeli kesesatan dengan hidayah yang sebenarnya sudah mereka miliki. Wal 'adaba bil maghfirah, dan sungguh mereka membeli azab dengan ampunan. Maka sebenarnya Allah Maha Mengampun. Allah itu Maha Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Tapi ketika ada orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan demi kenikmatan duniawi, maka sungguh azab itu telah mereka beli dengan ampunan Allah. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Dan kemudian di ayat yang terakhir kita baca, dan demikian itu adalah bahwasanya Allah sebenarnya sudah menurunkan kitab ini dengan nyata, dengan benar. Dan orang-orang yang berselisih faham di dalam kitab ini, berselisih faham dengan kebenaran yang sudah Allah turunkan itu, la fi syiqaqin ba'id, maka sungguh dia berada di dalam perpecahan yang jauh. Hadirin yang dirahmati Allah, maka menjadi pelajaran bagi kita semuanya adalah bahwa Allah melarang apapun bentuknya tentang menyembunyikan satu kebenaran. Allah melarang untuk kita menyembunyikan ilmu. Maka siapapun yang menyembunyikan ilmu, maka disinilah Allah memberikan ancaman dengan 3 ancaman. Mereka tidak makan kecuali api neraka, Allah tidak mengajak dia bicara, dan Allah tidak mensucikan dosa-dosa mereka. Mereka tidak akan pernah mendapatkan ampunan. Dan ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya ini Allah menyebutkan tentang apa yang Allah haramkan. Di ayat 173 ya. Pada ayat 173 ini Allah menyebut tentang apa yang Allah haramkan, mulai dari bangkai, darah, kemudian daging babi, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Maka ayat yang tadi kita bahas adalah bahwa lebih dahsyat lagi ketika seseorang itu tidak hanya memakan yang haram-haram saja, akan tetapi lebih dahsyat lagi adalah ketika seseorang memakan sesuatu yang itu adalah karena mereka menyembunyikan ilmu demi nikmat duniawi. Mereka memakan nikmat-nikmat duniawi ini hasil yang mereka lakukan, dan itu karena menyembunyikan kebenaran. Ini lebih berbahaya daripada makanan-makanan yang sudah Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita semuanya, janganlah kita seperti orang-orang Yahudi yang mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak menyampaikan. Sehingga dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita meminta perlindungan, kita meminta hidayah, petunjuk kepada Allah, jalan kebenaran ini, jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, orang-orang dhalin, sesat. Maka dalam banyak penafsiran disebutkan maghdub, orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi karena mereka tahu ilmu tapi mereka menyembunyikannya dan mereka tidak melakukannya. Waladhdallin, dan orang yang sesat yang dimaksudkan adalah orang Nasara yang mereka
tidak tahu ilmunya, tapi tetap mereka melaksanakan dengan ketidaktahuannya, dan mereka akhirnya menjadi orang yang sesat. Maka selalu kita meminta hidayah kepada Allah untuk mengetahui apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran ini, dan kemudian kita menjalankannya, melaksanakannya, dan begitu Allah akan memberikan rahmat dan hidayah serta maghfirah, ampunan untuk kita semuanya di dunia maupun juga di akhirat kelak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.